warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari program S3 Ilmu Pertanian akan membuat video bagaimana cara tutorial rancangan petak terpisah atau biasa disingkat dengan RPT. Untuk lebih jelasnya mungkin teman kami Pak Julianus Jackson akan menjelaskan dengan cara SPSS. Pak Julianus, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Gita. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menganalisa RPT, rancangan petak terpisah dengan menggunakan SPSS. Pertama kita menyiapkan data dulu di Excel. Jadi saya coba share screen. Baik, di sini bisa terlihat ya teman-teman. Ya, nampak. Saya bisa. Baik ya. Nah, di sini ada data penelitian. Di sini ada data penelitian terkait tentang dua faktor, atau untuk RPT tadi ada dua perlakuan yang kita gunakan. Ya, ada dua perlakuan yang kita gunakan. Di sini faktor A terdiri dari 4 dan faktor B terdiri dari 5 taraf. Di sini kita lihat perlakuan A ada A1, A2, A3 dan A4, sedangkan B itu adalah B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian ini merupakan data hasil penelitian. Lalu kita menyiapkan data untuk pengolahan ke dalam SPSS. Jadi di sini pembuatan datanya kita bagi menjadi kelompok. Ada petak utama, anak petak, dan hasil. Jadi dalam contoh kasus ini, bahwa yang menjadi petak utama itu adalah faktor A, dan yang menjadi anak petak itu adalah faktor B. Jadi tujuan utama di dalam rancangan petak terpisah ini adalah untuk melihat salah satu faktor yang lebih penting di dalam penelitian ini. Jadi yang lebih penting itu kita akan taruh pada anak petak. Jadi perlakuan anak petak itu adalah, di sini ada perlakuan B, ini adalah faktor yang kita anggap penting untuk kita teliti. Jadi untuk menentukan faktor yang lebih penting itu ditentukan oleh si peneliti. Jadi bukan oleh faktor lain, tetapi bagaimana peneliti menentukan bahwa anak petak itu adalah sebagai faktor yang paling penting. Setelah dapat data ini, kita menyiapkan untuk data ke SPSS. Di sini kita kata kunci untuk kelompok, kita kata kuncinya di sini ada 4 taraf, perlakuan A 4 taraf, perlakuan B 5 taraf. Jadi 4 kali 5 20. Maka satu ulangan ini atau satu kelompok akan terdiri dari 20. Jadi kita akan menulis kelompok 1 sebanyak 20, 3, 4, 5, 8, 9. Baik, jadi ini ada kelompok 1 sampai 20. Kemudian petak utama ini adalah A. Jadi petak utama di sini adalah A1. Jadi di sini kita tulis dengan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mengikuti anak petak. Jadi 1 ini sampai 5 ini mengikuti anak petak. B1, 1, 2, 3, ini B ya. B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian hasil ini, kita langsung saja ke hasilnya. Ini kita ambil di sini. Ini hasilnya, kita ambil. Kita copy. Kita di sini, ini ada hasilnya. Kemudian 2, kita ulang lagi di sini. Petak utama adalah ini A2 ya. Kita sebut sampai 5 juga. 3, 4, 5. Karena di sini mengikuti anak petak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ambil hasilnya.
yang ini. Kemudian peta utama yang 3, A3, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ambil A3. Lalu ini yang keempat. Keempat, ini datanya. Oke. Setelah ini baru jadi pada kelompok pertama. Kita akan membuat ke kelompok kedua. Kita akan membuat kelompok kedua untuk mempermudah. Karena data ini sama, kita copy saja. Ini kita bisa copy. Karena ini sama. Ini kita bisa copy. Nah, ini kita ganti kelompok 2. Jadi kita bisa copy. Ini mempermudah. Lalu ini sekarang kita masukkan dulu angkanya. Buat kelompok 3, kita masukkan angkanya di kelompok 2 sini. A2. Untuk RPT ini memang agak lebih rumit, sehingga kita harus lebih teliti karena datanya bentuknya berbeda dengan model data 2 faktor, karena dia ada subtotal di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke ulangan kelompok 3. Kita copy saja dari sini. Kelompok 3. Saja. Oke, kita ambil datanya. Ya, kita paste. Lalu di A3. Ini untuk copy data, subtotalnya jangan di copy ya. Hanya cukup datanya saja. Setelah data ini kita anggap benar, setelah data ini selesai, ini adalah model data untuk persiapan pengolahan data di SPSS. Ini kita siapkan. Setelah itu kita akan masuk ke SPSS. Jadi kita akan masuk ke SPSS. Nah, di sini kita masuk ke variabel view. Di sini kita mulai tulis. Pertama adalah kelompok. Yang kedua adalah petak utama. Tidak boleh pakai spasi kalau di SPSS. Yang ketiga adalah anak petak. Yang keempat adalah hasil. Sini kita akan menyiapkan desimalnya untuk kelompok itu 0. Untuk anak petak utama juga 0. Petak juga 0, hasilnya yang boleh ada koma. Kemudian di sini adalah scale. Di sini kita isi valuenya, kita mulai isi valuenya. Ini 1 itu adalah kelompok 1. 2 itu adalah kelompok 2.
3, kelompok 3. Oke, kemudian kita lanjutkan ke petak utama. Jadi petak utama tadi ada 4 perlakuan. Kita satu di sini petak utama, atau kita singkat saja dengan PU 1, 2, PU 2, 3, PU 3. Di sini bisa juga kita tulis petak utama, kita bisa tulis juga langsung ke perlakuannya, tergantung kita mau menulis. Kemudian dia ada 4 saja, kita oke. Kemudian anak petak tadi ada 5, tulis 1 di sini, HP 1, 2, HP 2, 3, HP 3, 4, HP 4. Oke. Setelah itu kita bisa kembali ke variabel view. Di sini kita lihat sudah jadi peta utama, anak peta, dan kelompok. Di sini kita kembali ke Excel untuk kita copy datanya. Kita copy tanpa kita copy kelompok, peta utama, dan nanti kita cukup copy datanya saja. Setelah copy, kita kembali ke SPSS. Kita akan paste di sini. Ya, kita lihat apakah kita berhasil membuat labelnya. Oh, ternyata berhasil. Dari sini. Ya, P4, peta utama 4, ada 5, peta utama 3, ada 5. Setelah ini jadi, artinya bahwa data ini telah siap dilakukan analisa menggunakan SPSS. Jadi nanti kita harus koreksi setelah pindah ke sini, apakah kita membuat labelnya salah atau tidak. Ya, kalau seandainya sudah dinyatakan benar, kita masuk ke analisis. Kita ambil general linear model, kita masuk ke univariate. Di sini kita pilih dependent variabelnya, kita masukkan hasil. Kemudian fix faktornya ini adalah kelompok, kemudian petak utama, kemudian anak petak. Kemudian kita pilih model. Di sini modelnya kita pilih kita lihat. Ini kita masukkan kelompok. Ini kita masukkan petak utama. Untuk di sini untuk menentukan, jadi di dalam RPT itu galatnya ada 2, ada galat A, galat B. Jadi untuk menentukan galat A dan galat B, kita akan masuk ke 2. Jadi petak utama, kelompok dan petak utama itu akan masuk ke dalam galat A. Kemudian kita lihat di kelompok, petak utama ini adalah galat B. Kemudian kita akan masukkan anak petak. Kemudian kita masukkan interaksi antara petak utama dan anak petak. Kemudian kita continue. Di sini kita tidak melakukan uji beda, nanti saya jelaskan. Ya, jadi kita tidak memilih post hoc, nanti kita akan mencoba menjelaskan. Ya, kita hanya cukup melakukan analisis sidik ragam saja. Ya. Setelah ini sudah dinyatakan oke semua, kita coba klik oke. Kita lihat hasilnya. Ini petak utamanya 4, anak petaknya 5.
kelompoknya 3. Berarti ini datanya sudah benar. Sini kita lihat, sini ada kelompok, di sini ada petak utama, di sini kelompok, ada tanda bintang dengan petak utama, di sini adalah galat A. Kemudian di sini adalah anak petak, kemudian di sini adalah interaksi. Ini interaksi, ini adalah galat B, ya. Ini error ini kita nyatakan dengan galat B, ya. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasilnya dari hasil analisis olah data menggunakan SPSS. Tetapi di dalam rancangan RPT, ketika kita melakukan olah data SPSS, ada perlu data yang dimodifikasi. Jadi pada kesempatan ini untuk RPT yang diolah menggunakan SPSS, kita hanya mengambil JK, DB, dan kuadrat tengah. Sedangkan untuk F hitung dan signifikan ini kita tidak bisa ambil, ya. Ini artinya ada ketidakcocokan antara pengolahan data RPT dengan SPSS di dalam menghitung khususnya F hitung dan signifikasi. Sehingga yang bisa digunakan adalah jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Ya, jadi ini bisa kita ambil untuk kita cocokkan dengan pekerjaan kita menggunakan Excel, ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas di video selanjutnya untuk yang membandingkan antara pekerjaan di SPSS dengan menggunakan yang Excel. Jadi mengolah data RPT menggunakan Excel. Jadi ini adalah kombinasi sebenarnya. Di dalam pengolahan data SPSS menggunakan rancangan RPT itu ada kombinasi antara yang diolah oleh Excel dan yang diolah SPSS. Karena di SPSS data yang valid yang bisa dipakai itu ada hanya sampai di JK, DB, dan HT. Ya. Jadi itu. Jadi sampai di sini kita belum bisa menentukan apakah pekerjaan kita ini signifikan atau tidak. Karena untuk menentukan signifikan tadi kita harus berkolaborasi dengan pengolahan data menggunakan Excel. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang mengolah data RPT pada Excel itu di video selanjutnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi terkait tentang pengolahan data menggunakan RPT. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Ita sebagai moderator. Terima kasih Pak Jackson atas penjelasannya. Sudah cukup jelas menurut kami, tapi mungkin ada yang dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, saya. Silakan Ibu Astati. Oh, ini terkait ini ya hasil analisis SPSS dengan analisis data rancangan petak terpisah. Jadi ini kan kita harus membandingkan output SPSS dengan Excel ya. Jadi yang saya ini bagaimana misalnya kalau untuk melihat output dari analisis RPT ini kita tidak menggunakan Excel. Bagaimana cara melihat hasil analisis berdasarkan sidik ragam ini dengan SPSS dengan melihat derajat bebas, kuadrat tengah. Jadi kita tidak membandingkan antara signifikan dengan F hitungnya. Apakah ada yang bisa di sini disimpulkan nilai dari ketiga kolom ini selain F hitung dengan nilai signifikan dengan tanpa melihat output dari Excel? Makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Astati. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di dalam tabel analisis sidik ragam khususnya atau pada umumnya membawa
di dalam tabel analisis sidik ragam itu merupakan satu kesatuan, bahwa di dalam tabel analisis sidik ragam itu harus ada DB, harus ada JK, harus ada kuadrat tengah, harus ada F hitung, baru kita bisa menentukan, ada F tabel, baru kita bisa menentukan yang namanya signifikasi. Jadi kalau di sini, kalau kita mengatakan di SPSS bahwa ini F dan F ini, F hitung ini dengan signifikasi ini tidak bisa digunakan, maka kita belum bisa membuat kesimpulan secara apakah ini signifikan atau tidak. Sehingga itulah bedanya di video sebelumnya kita membahas tentang dua faktor. Dua faktor kebetulan dengan SPSS itu dia klop ya, dia connect, sehingga jadi kita langsung bisa menentukan. Di sini memang ada signya, tetapi kita belum bisa menentukan karena ini dianggap tidak valid ya. Jadi dia tidak klop antara program SPSS ini dengan RPT. Sehingga di sini kita belum bisa menentukan. Kalau di sini kalau seandainya dia ini klop, kalau kita lihat kita tetap melihat kepada nilai sig. Di sini kita lihat petak utama nilai signya lebih kecil dari alfa 0,05. Maka ini signifikan. Tetapi yang seperti Ibu tanyakan apakah bisa menentukan kesimpulan tanpa melihat F dan sig, saya jawabannya dengan tegas bahwa ini tidak bisa melihat, tidak bisa menyimpulkan apakah signifikan atau tidak. Sehingga dia harus tabel sidik ragamnya tidak bisa diputus, dia harus lengkap, ada F-nya, ada sig-nya. Atau kalau yang manual ada F tabel, F hitung. Begitu kira-kira Ibu Astrati. Atau ada teman-teman yang mau tambahkan penjelasan, silakan. Mungkin masih ada teman yang lain ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan. Restu mungkin Ibu Nana atau Pak Rusli juga bisa lah bertanya. Oke, mungkin sedikit barangkali Bu moderator, Bu Riswita. Iya, iya Pak. Saya mungkin karena saya kan bukan disiplin ilmu saya memang tidak ini kan menggunakan rancangan percobaan ya. Jadi ini suatu hal yang menurut saya baru juga, meskipun sebetulnya wawasan terkait dengan ini sudah ada sejak perkuliahan terkait dengan materi rancop ini. Nah ini suatu hal yang baru barangkali, termasuk juga baru kalau rancangan acak kelompok, rancangan faktorial 2 faktor ya, kemudian 3 faktor itu mungkin sudah sering. Tapi ini memang baru juga saya dapat istilah rancangan petak terpisah ini. Nah ini kan ada 2 tadi yang disampaikan oleh Prof. Kahar, yaitu terkait dengan petak utama ya. Petak utama dengan petak anak petak kalau tidak salah ya. Ini kalau dilihat dari kalau kita ingin tahu pengaruh perlakuan, nah bagaimana terkait dengan tingkat ketelitian ini Pak antara petak ini, karena tadi ada istilah apa ya, penting ya atau apa ya istilahnya tadi Pak Jackson? Iya, faktor yang paling penting. Faktor yang paling penting, meskipun tadi dikatakan itu tergantung dari peneliti ya. Nah persoalannya begini, di petak utama dengan anak petak itu terkait dengan ketelitian di dalam melihat pengaruh dari perlakuan itu. Mungkin barangkali bisa di-share juga informasinya ke saya sebagai orang yang awam, karena dalam ilmu sosial ekonomi itu kan kita tidak menggunakan ini. Saya kira itu saja Pak Jackson, mohon ininya, atau mungkin ada teman-teman lain juga yang bisa memberikan wawasan kepada saya. Makasih. Baik Pak Rusli. Jadi saya langsung ya Ibu Moderator. Silahkan Pak. Baik. Jadi memang keunikan daripada RPT ini dia kalau dibandingkan dengan 2 faktor, sama-sama 2 faktor. Tetapi bedanya RPT ini adalah di dalam RPT itu kita akan menentukan di antara 2 faktor tadi, ada faktor yang dianggap lebih penting. Nah, faktor yang lebih penting itu
hanya peneliti yang menganggap bahwa itu penting. Sehingga tadi seperti dijelaskan oleh Prof. Kahar, maka faktor yang dianggap penting itu harus dijelaskan dalam metodologi atau di dalam pendahuluan, bahwa dijelaskan bahwa faktor ini yang paling penting dibandingkan dua faktor tadi di dalam RPT. Dan itu ditempatkan pada anak petak. Jadi untuk menentukan, jadi tujuan utama daripada menggunakan RPT ini adalah kita dapat mengetahui pengaruh dari faktor yang kita anggap paling penting, Pak. Sehingga bedanya kalau dengan dua faktor, bahwa itu kita anggap dua-duanya sama penting. Atau dianggap dua-duanya sama. Sedangkan di sini, makanya dia petak terpisah, itu terpisah antara yang tidak penting ya, dengan yang penting, atau yang penting dan yang paling penting. Gitu. Sehingga dia ada lebihnya antara satu faktor A dan faktor B itu dia berbeda. Kemudian tingkat kedetailan, memang tadi kita lihat bahwa pengacakannya sudah berbeda, Pak. Jadi dia pengacakannya sudah masuk ke dalam sub-sub lagi. Beda kalau dua faktor kita mengacaknya itu umum saja. Tetapi kalau ini dua petak terpisah, dia itu sudah petak utamanya diacak, lalu kemudian anak petaknya lagi diacak lagi. Sehingga pada penempatan di lapangan memang dia lebih detail. Ya. Mungkin menurut saya penjelasan seperti itu mungkin bisa diperjelas lagi oleh teman-teman. Mungkin Ibu Nana yang biasa menggunakan RPT mungkin, atau yang sudah lebih paham lagi, coba bisa jelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh teman kita Pak Rusli. Dari saya seperti itu Pak Rusli. Mudah-mudahan jelas, tapi kalau tidak jelas mungkin teman-teman bisa bantu menjelaskan. Ya, makasih begitu, Pak Jackson, makasih. Sudah tergambar sebetulnya dari ini, karena tadi yang saya tanyakan yang saya memang bertanya-tanya dalam hati gitu loh, kok ada apa namanya anak petak ya. Ternyata di situ letak ininya, bahwa ada yang dipentingkan tanda petik dibandingkan dari yang lain, bukan berarti bahwa yang lain itu diabaikan gitu. Itu barangkali Pak Jackson ya, makasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kita langsung tutup saja Pak Jackson, atau masih ada yang ingin dijelaskan? Sudah Ibu, kalau dari saya sudah. Kalau teman-teman tidak ada bertanya, mungkin kita sepakat selesai. Ya. Nanti kita lanjut pada video berikutnya, membandingkan setelah Excel-nya sudah jadi, baru kita bisa menentukan, oh beginilah menentukan apakah dia signifikan atau tidak, berpengaruh atau tidak. Begitu. Oh jadi terkait dengan rancangan petak terpisah ini, kita akan buat dua seri video ya. Jadi untuk kali ini adalah video yang terkait dengan bagaimana penggunaan SPSS. Video berikutnya adalah bagaimana dengan menggunakan Excel, kemudian nanti kita bandingkan dengan hasil daripada yang kita dapatkan dari SPSS. Begitu ya Pak Jackson? Ya, pada poin hanya 3 saja poinnya, DB, JK, dan KT. Iya, oke. Makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Beginilah video bagaimana cara rancangan petak terpisah menggunakan SPSS. Nanti akan ada video berikutnya tentang bagaimana cara rancangan petak terpisah menggunakan Excel. Terima kasih Pak Julianus. Mungkin terima kasih Pak Jul. Baik, sama-sama teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. I should fuck her in the Benz.